Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimario Santana. Saya dari kelas 2F Manajemen Malam. Dengan video ini saya ingin membahas tentang apa itu manajemen. Secara umum, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Orang yang melakukan kegiatan manajemen disebut manajer. Ada 4 elemen dasar di dalam manajemen. Yang pertama, adanya elemen sifat, yaitu 1. Manajemen sebagai suatu seni. Manajemen suatu seni yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Dan ada juga manajemen sebagai suatu ilmu, yaitu akumulasi pengetahuan yang disistematiskan untuk pengambilan keputusan dan keputusan tersebut tepat. Yang kedua, adanya elemen fungsi manajemen, yaitu perencanaan. Merencanakan tujuan kegiatan, tentunya jika kita melakukan sesuatu sudah rencana seperti apa ke depannya pasti lebih baik dan lebih matang. Dan ada juga pengorganisasian, yaitu kegiatan mengorganisir sumber daya manusia. Yang ketiga, pengarahan, membuat agar sumber daya manusia bekerja untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, pemotivasian, dengan adanya motivasi membuat lebih semangat menjalani tugas. Dan ada juga pengendalian atau pengawasan, seperti apakah kegiatan sumber daya manusia sudah sesuai rencana kerja atau belum. Yang ketiga, adanya elemen sasaran. Yang pertama, manusia. Yang kedua, mekanisme kerja. Yang keempat, elemen tujuan, yaitu hasil akhir yang ingin dicapai atas suatu pelaksanaan kerja. Selanjutnya, ada juga jenis-jenis manajemen. Yang pertama, manajemen puncak, bertanggung jawab terhadap perusahaan secara menyeluruh. Yang kedua, manajemen menengah, yaitu sekelompok manajer melaksanakan tujuan, strategi, dan kebijakan. Dan yang ketiga, manajemen tingkat bawah, manajer mengawasi karyawan secara langsung dalam bidang humanity. Apa sih bidang humanity? Bidang humanity adalah kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami, dan mendorong orang lain. Seperti yang dijelaskan oleh Eton Mayo, ia berpendapat bahwa para pekerja akan bekerja lebih keras apabila mereka yakin bahwa manajemen memikirkan kesejahteraan mereka. Jadi buat para orang yang melakukan manajemen, jangan hanya memikirkan inti tujuan saja agar tercapai, melainkan harus melihat aset atau manusia itu sendiri yang menggerakkan agar melakukan sesuatu dengan baik. Ada juga perkembangan konsep manajemen. Manajemen juga mempunyai mazhab. Yang pertama, mazhab klasik. Beberapa yang saya sampaikan, salah satunya adalah dari Robert Owen, hidup pada tahun 1771 hingga 1858. Penilaian bawahan dilakukan secara terbuka setiap hari, sehingga bukan hanya memungkinkan para manajer mengetahui letak permasalahannya, tetapi juga memberikan kebanggaan dan mendorong kompetisi yang sehat. Yang kedua, ada Charles Babbage, hidup pada tahun 1792 hingga 1871. Ia berpendapat, dasar keyakinan Babbage bahwa aplikasi prinsip ilmiah pada proses kerja akan meningkatkan produktivitas dan menekan biaya. Yang ketiga, ada Frederick W. Taylor, hidup pada tahun 1856 sampai 1915. Ia merupakan salah satu tokoh manajemen ilmiah atau yang disebut juga scientific management yang paling termasyhur, sehingga mendapat sebutan sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Dan ada juga filsafat tentang Taylor. Yang pertama, pengembangan manajemen ilmiah secara benar. Dan yang kedua, pekerjaan diseleksi secara ilmiah dengan menempatkan pekerjaan yang cocok untuk satu pekerjaan. Yang ketiga, adanya pendidikan dan pengembangan ilmiah dari para pekerja.
Dan yang keempat, kerjasama yang baik antara manajemen dengan pekerja. Yang keempat, Henry L. Yan, hidup pada tahun 1861 sampai 1919. Rendahnya motivasi yang dicapai mengakibatkan Yan meninggalkan sistem tarif upah diferensial untuk diubah menjadi satu invasi baru berupa motivasi kerja kepada para bawahan. Yang kelima ada Frank G. Gilbert, hidup pada tahun 1868 sampai 1942, dan Lillian M. Gilbert sebagai istri hidup pada tahun 1878 hingga 1972. Pesan Gilbert berpendapat bahwa studi gerak akan meningkatkan semangat kerja bagi bawahan karena keuntungan fisiknya yang nyata dan karena dapat menunjukkan perhatian manajemen pada para bawahan. Dan ada pula mazhab klasik yang kedua. 1. Pengembangan teori organisasi klasik adalah Henry Fayol yang hidup pada tahun 1841 hingga 1925. Timbulnya organisasi klasik sebagai dampak dari adanya organisasi yang kompleks. Fayol berpendapat bahwa praktek manajemen yang baik memiliki satu pola tertentu yang dapat diidentifikasikan dan dianalisis, yaitu manajemen bukanlah suatu bakat tetapi suatu keterampilan, sehingga manajer bukanlah pembawaan tetapi pelatihan dan pengalaman. Henry Fayol membagi kegiatan dan operasi perusahaan ke dalam 6 macam kegiatan. Yang pertama ada teknisi atau produksi, yaitu berusaha menghasilkan dan membuat barang produksi. Yang kedua ada dagang atau beli jual pertukaran dengan cara mengadakan pengembalian bahan mentah dan menjual hasil produksi. Yang ketiga ada keuangan atau pencairan dan penggunaan optimum di atas modal, berusaha mendapatkan dan menggunakan modal. Yang keempat ada keamanan, yaitu perlindungan harga milik dan manusia, berupa melindungi pekerja dan barang-barang kekayaan perusahaan. Yang kelima ada akuntansi, dengan adanya pencatatan dan buku biaya, utang, keuntungan, dan neraca, serta berbagai data statistik. Yang keenam ada manajerial, yang terdiri dari 5 fungsi. Yang pertama perencanaan, pengorganisasian, memerintah, pengkoordinasian, dan pengendalian. Dan ada juga masa perilaku. Munculnya masa perilaku disebabkan para manajer menemukan bahwa dengan pendekatan klasik, efisiensi produksi dan keselarasan kerja yang sempurna tidak dapat diwujudkan. Seringkali para bawahan kurang mengikuti pola perilaku yang rasional dan dalam mengoperasikan pekerjaannya. Yang pertama, menurut Hugo Musterberg yang hidup pada tahun 1865 sampai 1916, yaitu Bapak Psikolog Industri. Sumbangannya yang terpenting adalah berupa pemanfaatan psikolog dalam mewujudkan tujuan-tujuan produktivitas, sama seperti dengan teori-teori manajemen lainnya. Bukunya yang tentang psikologi dan industri efisiensi, ia memberikan 3 cara untuk meningkatkan produktivitas. Yang pertama, menempatkan seorang pekerja terbaik yang paling sesuai dengan bidang pekerjaan yang akan dikerjakannya. Dan yang kedua, menciptakan tata kerja yang terbaik yang memenuhi syarat-syarat psikologis untuk memaksimalkan produktivitas. Yang ketiga, menggunakan pengaruh psikologis agar memperoleh dampak yang paling tepat dalam mendorong karyawan. Dan yang kedua ada Elton Mayo yang hidup pada tahun 1880 hingga 1949. Ia berpendapat bahwa para pekerja akan bekerja lebih keras apabila mereka yakin bahwa manajemen memikirkan kesejahteraan mereka. Dan yang terakhir ada mazhab ilmu manajemen, yaitu merupakan gabungan dari Operations, Research, and Management Science. Pada aliran ini berkumpul para sarjana matematika, fisik, dan sarjana eksakta lainnya dalam memecahkan masalah-masalah yang lebih kompleks. Tim sarjana ini dari Inggris dan Amerika Serikat. Sesudah Perang Dunia Kedua dikenal dengan sebutan ORTEMA, dan setelah
dan setelah perang dimanfaatkan dalam bidang industri. Masalah-masalah ruwet yang memerlukan OR team ini antara lain di bidang transportasi dan komunikasi. Dengan adanya kehadiran teknologi komputer, membuat prosedur OR lebih diformasikan menjadi aliran ilmu manajemen modern. Pengembangan model-model dalam memecahkan masalah-masalah manajemen yang kompleks, adanya bantuan komputer, maka dapat memberi pemecahan masalah-masalah yang lebih berdasar rasional kepada para manajer dalam membuat putusan-putusannya. Teknik-teknik ilmu manajemen ini membantu para manajer organisasi dalam menyusun Teknik-teknik ilmu manajemen ini membantu para manajer organisasi dalam berbagai kegiatan penting, seperti dalam hal penganggaran modal, manajemen cash flow, penjadwalan produksi, strategi pengembangan produksi, perencanaan sumber daya manusia, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membicarakan tentang lingkungan organisasi. Sebagai suatu sistem, organisasi akan berinteraksi dengan lingkungannya. Apabila ingin bertahan hidup, organisasi harus dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kegagalan menyesuaikan diri terhadap lingkungan akan berakibat fatal. Organisasi tersebut akan mati. Beberapa lingkungan langsung atau lingkungan eksternal. Yang pertama konsumen, yang kedua pemasok, yang ketiga pesaing, yang keempat pemerintah, yang kelima lembaga keuangan, dan yang keenam serikat pekerja. Dan ada juga lingkungan yang tidak langsung. 1. Demografi, 2. Ekonomi, 3. Politik, dan 4. Teknologi. Contoh-contoh lingkungan internal: 1. Pekerja atau karyawan, dewan komisaris, pemegang saham, dan 4. Budaya perusahaan. Apa sih hubungan organisasi dengan lingkungan? Tentu saja sangat berpengaruh, yaitu lingkungan sangat berpengaruh dalam keberlangsungan hidup suatu organisasi. Kesuksesan suatu organisasi tergantung pada kemampuan organisasi tersebut dalam menginterpretasikan dan merespon kondisi atau perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi. Ada 5 kekuatan kompetisi, yaitu hambatan memasuki pasar, ancaman produk pengganti, daya tawar supplier, daya tawar pembeli, dan yang kelima pesaing. Ada pula strategi menghadapi lingkungan. 1. Mempengaruhi lingkungan langsung, seperti lobby, iklan, negosiasi, dan perundingan. Yang kedua, memonitor lingkungan tidak langsung, publikasi populer atau majalah dan koran, publikasi ilmiah atau jurnal akademis. Yang ketiga, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau melakukan perubahan organisasi, struktur, dan desainnya agar sesuai dengan lingkungannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.